Tribuners, kami memiliki sejumlah informasi terkini terkait konflik yang terjadi di Timur Tengah. Seorang ahli bedah Palestina bernama Adnan Al-Burs dilaporkan tewas terbunuh saat berada di dalam penjara over Israel. Masyarakat berdasarkan pernyataan dari masyarakat tahanan Palestina, Al-Burs disiksa sebelum dibunuh di dalam selnya. Mengutip Middle East Eye pada Jumat 3 Mei 2024, Adnan Al-Burs telah ditahan di penjara Israel selama lebih dari 4 bulan. Ia merupakan kepala ortopedi di Rumah Sakit Al-Shifa di Gaza. Al-Burs ditahan oleh pasukan Israel saat bekerja sementara di Rumah Sakit Al-Auda di Gaza Utara. Menurut masyarakat tahanan Palestina, kematiannya dikatakan sebagai pembunuhan dan mengatakan bahwa jasadnya tetap berada di dalam tahanan Israel. Seorang juru bicara militer Israel mengatakan bahwa dinas penjara telah menyatakan Al-Burs meninggal pada 19 April dan mengatakan bahwa ia telah ditahan karena alasan keamanan nasional di penjara over. Juru bicara tersebut tidak mengomentari penyebab kematian. Sementara itu, Hamas mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pembunuhan Dr. Adnan Al-Barsh di penjara Israel adalah episode lain dari kejahatan perang yang mengerikan yang dilakukan terhadap warga Palestina. Kelompok itu mengatakan banyak termasuk anak-anak secara teratur ditahan oleh pasukan Israel dari sekolah dan rumah sakit, kemudian dibawa ke pusat-pusat penahanan di mana mereka tidak memiliki hak-hak paling dasar. Pernyataannya diminta dan mendesak agar masyarakat internasional mengutuk penangkapan sewenang-wenang serta kematian berikutnya dalam penahanan warga Palestina. Hamas juga memaksa Israel untuk mengungkapkan nasib ribuan tahanan dan mengembalikan mereka ke keluarganya. Sampai penangkapannya, Burs secara teratur berkeliling ke berbagai rumah sakit di jalur Gaza untuk merawat pasien, dan pada saat penangkapannya, ia bekerja di Rumah Sakit Al-Auda. Beberapa staf medis dan pasien juga ditangkap bersama Burs. Para menteri penting Israel menggelar pertemuan membahas proposal gencatan senjata di Gaza untuk membebaskan para sandera pada Kamis 2 Mei 2024. Mereka juga membahas prospek penyisiran tentara di kota Rafah. Seorang sumber mengatakan rapat Kabinet Perang Perdana Menteri Netanyahu dijadwalkan diikuti dengan pertemuan Kabinet Keamanan yang lebih luas. Salah satu pejabat Israel mengatakan ada asumsi di antara para pemimpin negara bahwa Hamas akan secara resmi menolak tawaran terbaru untuk kesepakatan penyanderaan dan gencatan senjata. Kabinet Perang sedang membahas kemungkinan tersebut dan potensi dimulainya operasi militer yang telah lama dijanjikan di Rafah. Bahkan di tengah tekanan internasional terhadap Israel untuk menghindari serangan ke kota paling selatan Gaza dan peringatan seorang pejabat Hamas bahwa serangan terhadap kota tersebut akan menggagalkan perundingan untuk mencapai kesepakatan. Sementara itu, pemimpin Hamas di Gaza, Yahya Sinwar, yakin dirinya bisa selamat dari serangan militer ke Rafah. Perunding Arab mengatakan Sinwar diperkirakan akan menolak kesepakatan apapun yang tidak mencakup jalan yang kredibel untuk mengakhiri perang. Para mediator Arab juga menyebut Sinwar percaya bahwa dirinya telah memenangkan perang dengan membuka mata dunia terhadap penderitaan rakyat Palestina dan membawa konflik tersebut ke garis depan urusan global. Sinwar mengatakan, semakin lama dia menunggu, maka semakin besar tekanan internasional terhadap Israel dan aktivitasnya di Gaza. Dia juga memperkirakan adanya konflik di dalam pemerintahan Israel yang pada akhirnya akan memaksa Netanyahu turun dari kekuasaan. Sementara itu, Mayor Jenderal Tamir Haiman, seorang pemimpin Hamas, membocorkan percakapan Sinwar. Pemimpin Hamas itu mendapatkan lebih banyak keuntungan dengan menunggu kesepakatan yang lebih baik
dibandingkan dengan menyetujui kesepakatan yang tidak menjamin kelangsungan hidupnya ataupun kemampuan Hamas untuk menyusun kembali kelompok mereka. Netanyahu awal pekan ini mengatakan bahwa Israel akan melancarkan operasi Rafah terlepas dari apakah kedua belah pihak mencapai kesepakatan gencatan senjata atau tidak. Akan tetapi, rencana Netanyahu tersebut ditentang oleh berbagai pihak, termasuk Amerika Serikat, yang mengatakan tak bisa mendukung rencana invasi ke Rafah karena tidak melihat ada rencana untuk melindungi para warga sipil di dalamnya. Presque dommage. Bah oui, mais que les pas d'entreprise. Bah c'est ça. Je suis d'accord. Pardon? Lebih dari 2.000 mahasiswa di puluhan kampus Amerika Serikat ditangkap saat melakukan demo pro-Palestina dalam beberapa pekan terakhir. Demonstrasi dan penangkapan telah terjadi di hampir setiap sudut negara. Polisi menangkap lebih dari 300 demonstran pro-Palestina di kampus-kampus pada Rabu malam hingga Kamis pagi, hingga totalnya mencapai 2.000 orang. Dalam 24 jam terakhir, yang paling menonjol terjadi di University of California, Los Angeles. Di kampus tersebut, petugas anti huru-hara membanjiri pengunjuk rasa, menyingkirkan barikade, dan mulai membongkar benteng pertahanan para demonstran. Kepolisian setempat mengatakan 200 orang yang ditahan pada hari Kamis ditahan di kompleks penjara daerah dekat pusat kota Los Angeles. Mereka juga mengatakan universitas akan menentukan tuduhan apapun terhadap para demonstran ini. Protes tersebut merupakan bagian dari gerakan untuk memaksa sekolah-sekolah melakukan diversasi dari bisnis yang mendukung perang di Gaza. Protes mahasiswa meningkat di seluruh negeri sejak sebuah perkemahan bermunculan di Universitas Columbia di New York pada pertengahan April. Dalam banyak kasus, anggota fakultas bergabung atau mendukung pengunjuk rasa mahasiswa karena polisi dan universitas merespons dengan kekerasan terhadap demonstrasi yang mengancam akan berlanjut hingga musim dimulainya. Ratusan orang juga telah ditangkap dalam beberapa minggu sejak protes dimulai. Polisi terlihat membersihkan kamp protes di universitas pada hari Kamis dini hari dan menangkap sedikitnya 200 demonstran. Operasi polisi ini menyusul serangan brutal selama berjam-jam di perkemahan pada Selasa malam oleh penghasut bertopeng yang datang ke kampus dan menyerang mahasiswa dengan proyektil serta bahan kimia. Sementara keamanan kampus dan polisi mundur atau berdiam diri tanpa melakukan intervensi. Kini semakin banyak sekolah menengah di AS yang memimpin aksi pro-Palestina sebagai solidaritas terhadap protes yang terjadi di kampus-kampus AS. Ansius melaporkan bahwa beberapa siswa di Chicago Public School memimpin aksi mendukung Palestina.
Para pejabat tinggi pemerintahan Israel dilaporkan dilanda ketakutan mengenai masuknya mereka ke dalam daftar hitam PBB sebagai salah satu negara yang merugikan anak-anak di zona konflik. Ketakutan Israel tersebut semakin meningkat setelah banyaknya pernyataan yang dibuat oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Dalam pernyataannya, Guterres mengatakan bahwa serangan brutal di jalur Gaza disebabkan oleh Israel. Perang di Gaza telah menewaskan hampir 34.600 orang, yang sebagian besar adalah anak-anak dan perempuan. Hal ini menyusul bakal dirilisnya sebuah laporan pada bulan depan oleh perwakilan khusus PBB untuk anak-anak dan konflik bersenjata Virginia Gamba mengenai situasi dan anak-anak di zona konflik. Laporan ini kemungkinan akan menyertakan Israel di antara entitas yang melanggar hak-hak anak. Menurut lembaga penyiaran publik Kan, para pejabat Israel sedang berjuang di belakang layar untuk membujuk PBB agar memperbaiki apa yang mereka sebut banyak ketidakakuratan dalam rancangan laporan ini. Jika ditambahkan ke dalam daftar hitam, Israel akan terdaftar bersama kelompok teroris seperti ISIS, Al-Qaeda, dan Boko Haram. Israel juga telah melancarkan serangan mematikan di Gaza, menyusul serangan Hamas yang menewaskan sekitar 1.200 orang. Israel memberlakukan pengepungan yang melumpuhkan penduduk Gaza, khususnya penduduk Gaza Utara, hingga diambang kelaparan. Lebih dari 6 bulan setelah perang Israel, sebagian besar wilayah Gaza pun hancur, mendorong 85% penduduk daerah kantong tersebut mengungsi di tengah blokade makanan, air bersih, dan obat-obatan yang melumpuhkan. Israel pun dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional. Keputusan sementara Mahkamah Internasional pada Januari kemarin sudah memerintahkan Tel Aviv untuk menghentikan tindakan genosida dan mengambil tindakan untuk menjamin bahwa bantuan kemanusiaan diberikan kepada warga sipil di Gaza. Namun sejak keputusan dikeluarkan, Israel tetap melakukan pemboman dan pengepungan bagi rakyat Gaza. This is the moment to reaffirm our hope for and contributions to a two-state solution, the only sustainable path to peace and security for Israelis, Palestinians, and the wider region. The United Nations is totally committed to supporting a pathway to peace based on an end to the occupation and the establishment of a fully independent, democratic, viable, contiguous, and sovereign Palestinian state with Gaza as an integral part. You have to hear this to believe this. The International Criminal Court in The Hague is contemplating issuing arrest warrants against senior Israeli government and military officials as war criminals. This would be an outrage of historic proportions. International bodies like the ICC arose in the wake of the Holocaust committed against the Jewish people. They were set up to prevent such horrors, to prevent future genocides. Yet now, the International Court is trying to put Israel in the dock. It's trying to put us in the dock as we defend ourselves against genocidal terrorists and regimes, Iran of course, that openly works to destroy the one and only Jewish state. And in targeting Israel, the ICC would be targeting all democracies, because it would be undermining their inherent right to defend themselves against savage terrorism and wanton aggression. Israel expects the leaders of the free world to stand firmly against the ICC outrageous assault on Israel's inherent right of self-defense. We expect them to use all the means at their disposal to stop this dangerous move. 6 months after Demikian informasi yang dapat kami sampaikan saat ini, namun kami akan terus mengupdate informasi lainnya, jadi tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.